Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan segala puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang penuh dengan peradaban. Kalian sudah tahu gak sih kenapa Allah menurunkan ujian dan cobaan kepada hamba-hambanya? Ada yang tahu? Menurut Google ya. Nah, katanya Allah itu menurunkan ujian atau cobaan untuk mengetahui kemampuan setiap hamba-hambanya, dan Allah juga dapat mengetahui mana hambanya yang beriman dan hambanya yang tidak beriman. Dan ujian dan cobaan itu banyak tahu manfaatnya, terutamanya manfaatnya dapat membuat kita menjadi lebih sabar. Man sabara ghafira, barang siapa yang bersabar dia akan beruntung. Jadi kalau kita dikasih cobaan, bukan berarti kayak ya Allah, aku sabar banget ya Allah, tapi gak dikerjain itu ujiannya, itu sama aja bohong, bikin stres doang. Tapi dengan cara kita kerjain, tapi walaupun itu berat, kita sabar menghadapinya, tapi tetap dikerjain. Jangan cuma bilang ya Allah sabar ya Allah aku gitu. Tapi bukan kayak gitu, tapi dikerjakan. Dan juga manfaatnya itu kita dapat menjadi lebih maju. Kenapa sih bisa lebih maju? Karena orang yang lebih sabar itu biasanya Allah turunkan untuk mengasah kemampuannya yang sebenarnya terpendam. Jadi karena kemampuan itu terpendam dan dikasih ujian kepada Allah, kan ujian kan nggak harus yang udah diketahui, yang udah bisa. Pasti ujian itu yang namanya cobaan, pasti yang belum kita ketahui atau belum kita bisa. Karena Allah turunkan, maka kita nanti jadinya bisa. Kalau misalnya kita bisa, terus kita suka, kan kita bisa mengerjakannya terus-menerus hingga kita menjadi pro atau profesional dalam mengerjakannya. Nah, kita juga nggak usah takut kalau misalnya dikasih cobaan sama Allah, karena di surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya Allah tidak akan membebani hambanya kecuali di atas kemampuan hambanya sendiri. Pasti Allah akan memberikan cobaan itu sesuai dengan kemampuan hambanya sendiri. Jadi kita nggak usah takut, kita enjoy aja. Dan Allah juga udah berjanji bahwa di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, lagi pula kan kita juga udah tahu kan, karena di surat Al-Insyirah ada yang artinya di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kita gak usah takut kayak aduh susah nih ngerjainnya, pasti gimana nih cara ngerjainnya, gak mudah, gak ada kemudahan, gini. Yang itu yang ada malah kita makin stres. Ya nih beban nih. Jadi kita harus ya kerjain aja, karena kan juga pasti ada mudahnya, ada kemudahannya sendiri, ada jalannya gitu. Dan ya intinya kalau misalnya ada yang susah, kenapa harus yang gampang?
Karena hidup itu kan pasti harus ada tantangannya. Kalau kita nggak ada tantangan, kita nggak berani ambil tantangan, kita akan nge-stuck di situ aja dan kita tidak akan maju. Jadi kita harus mengambil tantangan-tantangan tersebut. Ya, lagi pula hidup juga cuma sekali, belum tentu kita besok masih ada. Nah, jadi kita harus mengambil semua tantangan yang ada, ya karena itu bisa menjadi suatu inspirasi atau motivasi dalam hidup kita sendiri. Paham? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.